Kita sudah sama-sama bahas apa itu penelitian. Jadi secara umum ini definisi yang paling sederhana dan saya kira itu berlaku pada banyak bidang ya. Jadi kita melakukan research itu harus secara sistematik. Kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan baru dan tentu saja yang bisa diandalkan. Nah, definisi lain untuk sekedar membandingkan. Jadi ini ada yang mengatakan juga ini lebih pendek lagi, tetapi saya kira maknanya sama. Dalam hal ini yang disebut sebagai sistematik, pendekatan sistematik yang langkah-langkahnya jelas disebut sebagai scientific way atau scientific method. Sementara tujuannya adalah menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan penelitian tentu saja, dan juga menguji hipotesa. Ya. Hipotesa itu apa? Kita sudah sama-sama bahas minggu yang lalu. Nah, kita coba lihat dari ujungnya ya. Kan kita tujuannya nanti akan melakukan penelitian. Langkah-langkahnya belum saya elaborasi, tetapi sebelum membahas itu ada baiknya kita lihat ya kriteria atau karakteristik dari suatu penelitian yang baik. Jadi penelitian yang baik itu harus mengedepankan pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian itu mungkin salah satu formulasinya itu ya hipotesis. Apakah kalau kita melakukan ini maka akan jadi seperti itu. Salah satu karakteristik hipotesis yang minggu yang lalu kita bahas kan seperti itu, kurang lebih ya. Jadi itu kan pertanyaan penelitian. Ya. Apakah metode ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, itu juga suatu pertanyaan penelitian yang formal ekspresinya dalam bentuk hipotesis. Dan juga tujuannya juga harus jelas. Ya. Clear articulation itu maksudnya jelas. Ya. Dituliskan secara jelas, dielaborasi secara jelas. Ya. Kemudian penelitian yang bagus itu skopnya ya, cakupannya dan juga kemungkinan ada batasan-batasannya itu juga disampaikan. Kalau Anda menulis tugas akhir S1 ya atau skripsi S1, nah, tentu di depannya itu akan ada bagian yang menunjukkan ruang lingkup, kemungkinan batasan-batasannya. Jadi ruang lingkup dan batasan itu bisa bisa saling apa ya melengkapi gitu ya. Kalau kita menyebutkan bahwa ruang lingkupnya A sampai B, A sampai D misalkan, artinya kan batasannya yaitu. Jadi ruang lingkup dan batasan itu kurang lebih apa hampir sama lah ya. Atau batasannya dalam hal datanya ya, datanya hanya diambil pada periode tertentu atau datanya hanya secondary data gitu ya, bukan Anda yang ambil sendiri dan seterusnya. Nah, berikutnya yang juga bisa dijadikan ciri dari penelitian yang baik, harus ada penjelasan mengenai prosesnya. Proses penelitian itu bagaimana proses penelitian dijalankan. Research design ya, metode pengambilan data, metode analisis data, metode pengambilan kesimpulan dari data, itu dijelaskan secara lengkap, cukup lengkap. Ibaratnya kalau orang lain ingin meniru dalam tanda kutip ya eksperimen kita dengan data yang sama, dengan bahan ya dalam tanda kutip bahan yang sama, seharusnya orang lain itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang sama dengan yang kita hasilkan. Ada konsep mengenai reproducibility. Ya, jadi orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan kita dengan hasil yang sama selama ada batasan-batasannya yang jelas. Jadi kemampuan untuk orang bisa mengulang apa yang kita lakukan dalam eksperimen itu salah satu konsep di penelitian adalah seperti itu. Tadi prosesnya ya, yang terakhir saya jelaskan barusan ini adalah prosesnya, ada step by step-nya begitu ya. Meskipun nanti mungkin tidak boleh kita formulasikan ya, seperti buku praktikum A dicampur B gitu ya, kemudian hasilnya dicampur dengan C, bukan seperti itu. Tapi sekali lagi narasi mengenai proses ini harus ada dan harus jelas. Nah, berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah data ya. Datanya itu juga harus diperoleh dengan cara yang benar, dianalisis dengan cara yang benar dan sebagainya. Termasuk kemudian interpretasinya.
Jadi harus didukung oleh data. Tidak bisa kita melakukan penelitian hanya baca literatur, ya, terus kemudian meresumekan, kemudian menulis ulang tanpa ada data yang terlibat di sana. Sekali lagi, data bisa primary data yang Anda akuisisi sendiri atau secondary data yang Anda peroleh dari orang lain yang melakukan akuisisi. Tidak harus Anda sendiri. Kebanyakan memang di tempat kita itu secondary data, datanya sudah ada. Umumnya ya. Tapi kalau Anda bekerja di institusi ataupun perusahaan yang memang punya fasilitas untuk mengakuisisi data secara lebih leluasa begitu ya, lapangan Anda sendiri gitu. Proyeknya dalam tanda kutip adalah proyek kantor Anda sendiri, tentu akan sangat lebih baik kalau datanya bersifat primer Anda sendiri yang mengakuisisi. Terus kemudian temuannya ya, temuan dalam hal ini adalah temuan hasil penelitian ya. Itu juga harus dipresentasikan secara tidak ambigu ya, tidak ngambang ya, harus firm. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Kalaupun tuh ada semacam penjelasan ini A, namun demikian, nah itu masih boleh lah. Tapi yang penting jangan sampai ngambang. Kemudian juga setiap kesimpulan itu harus ada justifikasinya. Ya, harus ada evidence-nya. Apakah dalam bentuk kurva, mungkin kurvanya meluruh sampai angka yang lebih rendah karena memang targetnya itu sesuatu yang rendah di bawah sekian ppm misalkan ya, ini contoh saja. Nah, kurvanya ada, datanya ada. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa memang metode Anda, metode yang dipresentasikan di penelitian Anda berhasil menurunkan kadar sesuatu yang sedang diteliti menjadi sekian, di bawah sekian. Itu ada datanya, ada hasilnya. Oke. Nah, terakhir ya, meskipun ini diletakkan di bagian akhir, tapi ini juga sangat penting karena ini menyangkut etika ya, menyangkut integritas. Jadi, penelitian itu ya harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Jadi tidak boleh mentang-mentang bahwa ini kegiatan ilmiah, tidak ada hubungannya dengan moral. Tapi tetap saja ini aktivitas keseharian, aktivitas keseharian satu profesi gitu ya. Etika harus tetap dijunjung tinggi, integritas harus ada. Kalau enggak nanti runtuh semua itu kesimpulan, hasil ya, datanya juga hasil apa namanya? Hasil di otak-atik gitu ya, di-create ya. Harusnya kurvanya naik kemudian diubah sendiri. Nah, itu semua kalau tidak ada etika, tidak ada integritas ya, itu nanti akan runtuh semua. Dalam kaitannya dengan proses penulisan tesis ya, penelitian tesis dan penulisan tesis, hubungan Anda dengan pembimbing ya, tidak selalu pembimbing itu punya waktu untuk meneliti atau mengecek kembali apa yang sudah Anda tulis, apa yang sudah Anda peroleh gitu satu-satu gitu ya. Jadi ada semacam pendelegasian wewenang dari dosen pembimbing untuk Anda dalam hal mempercayai keaslian ataupun ya tadi integritas data, integritas hasil analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan. Lebih baik waktunya digunakan untuk mendiskusikan bagaimana menarik kesimpulannya, pelajaran apa yang bisa diambil, konsep apa yang bisa kemudian kita sodorkan hasil dari hasil penelitian. Ya, bukan berurusan dengan detail. Karena bagaimanapun nggak bisa. Anda juga kalau di kantor misalkan ya, misalkan Anda punya supervisor begitu, terus Anda berada di bawah kepemimpinan supervisor, kan tidak semua yang Anda laporkan, yang Anda tulis itu semua dicek 100% detail oleh supervisor Anda. Ada semacam pendelegasian wewenang supaya memang tugasnya lebih ringan. Satu orang supervisor kemudian membawakan satu tim gitu ya, isinya 5 orang, begitu anggotanya 5 orang. Tujuannya adalah supaya masing-masing orang ini ya punya tanggung jawab yang diberikan, didelegasikan oleh supervisor. Demikian juga dalam proses penelitian, dalam proses penulisan tesis, seorang pembimbing mendelegasikan kewenangannya untuk melakukan penelitian oleh mahasiswanya. Mahasiswanya dipercaya untuk melakukan seperti itu 100%. Kalaupun toh ngecek ya mungkin polanya, oh ini logikanya secara logika polanya benar seperti itu.
ya, berdasarkan pengalaman dosennya yang sudah mungkin 20-30 tahun di profesi itu misalkan ya, melihat data yang seperti itu, oh oke, ini kelihatannya sudah make sense gitu. Jadi tetap harus dijunjung tinggi integritas. Kalau tidak sudah repot. Ya. Jadi sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, pendelegasian itu juga penting supaya tugas bersama yang lebih besar ini bisa terselesaikan dengan baik. Nanti kalau kita akan menjangkau ke sana, melakukan sesuatu untuk mencapai hasil, tentu kita bisa mengusahakan supaya karakter-karakter ini terpenuhi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya.